Halo Sobat Media, kembali lagi dalam Kabar Buku Tangan Terbuka Media bersama saya Citra Dewi Siahaan. Dan Sobat Media, pada saat ini saya sedang berada di Purwodadi, tepatnya di Padepokan Mardiko, betul ya? Dan saya sekarang sedang bersama Ki Atmo. Ki Atmo adalah penulis buku Ketika Malaikat COVID-19 Mengunjungi Bumi. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan Ki Atmo. Ada beberapa pertanyaan yang menolong kita untuk memahami lebih dalam tentang buku Ketika Malaikat COVID-19 Mengunjungi Bumi. Nah, saya sudah bersama Ki Atmo. Halo Ki. Selamat sore. Selamat sore. Ya, sekarang sedang sore hari ya kita di sini waktunya. Dan Ki, kita mau bercakap-cakap nih Ki tentang buku Ketika Malaikat COVID-19. Beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan, yang mungkin juga bisa menolong Sobat Media mengenal lebih jauh tentang buku ini. Yang pertama nih Ki, salah satu yang bisa disyukuri dari pandemi COVID-19 bagi GKJ Purwodadi yakni melahirkan ibadah rumah, betul ya Ki? Yang pada akhirnya juga melahirkan para pemimpin gereja. Nah, menurut Ki Atmo, seberapa penting ibadah rumah di era sekarang ini, Ki? Yang nampaknya mungkin sudah jarang gitu dilakukan di banyak keluarga. Monggo, Ki. Ya. Jadi sebenarnya kan relasi awalnya itu, relasi manusia dengan Tuhan, itu awalnya berangkat dari relasi pribadi. Seorang pribadi beriman atau percaya kepada Yesus. Nah, pribadi itu kemudian membentuk keluarga, maka ada keluarga. Kemudian dari keluarga-keluarga itu membentuk kebersamaan yang lebih besar, itulah gereja. Ya. Hal ini nampak sekali misalnya di gereja purba. Murid itu pribadi-pribadi satu-satu, dan kemudian di Kisah Rasul 4 ayat 32 itu mereka bergantian di rumah-rumah. Ya. Nah, baru kemudian makin lama agaknya, dan terlebih lagi sekarang di zaman modern itu gereja kelihatan lebih penting. Sebenarnya harusnya dibalik gitu loh. Oh gitu. Gereja itu merupakan kumpulan dari keluarga-keluarga. Ibadah dalam gereja itu mestinya merupakan ibadah bersama keluarga-keluarga yang merupakan keluarga besar, yaitu gereja tadi. Dari keluarga-keluarga yang berkumpul menjadi keluarga besar, nah itulah ibadah di gedung gereja gitu. Nah, ibadah di keluarga itu merupakan ibadah dari pribadi-pribadi atau satu persatu orang yang percaya kepada Yesus itu, yang beriman kepada Tuhan Yesus itu. Maka sebenarnya ibadah keluarga itu menjadi sangat penting. Terlebih dalam tradisi gereja yang ekaristinya itu periodik, tidak setiap hari Minggu atau tidak setiap ada ibadat atau ada misa ya. Tapi 3 bulan sekali atau berapa, pokoknya periodik ya. Nah, dalam perjamuan atau sakramen perjamuan atau ekaristi yang periodik begitu, maka persiapan untuk terlibat supaya serius dalam terlibatan di ekaristi itu harus dilakukan setiap hari, di mana itu dalam ibadat di keluarga, di rumah-rumah gitu, itu. Ya. Gitu. Jadi penting ya Ki ya, karena dari situ bahkan bisa memunculkan pemimpin gereja kan ya, kita dimulai dari keluarga, belajar untuk mungkin di sini disebut juga sharing tentang firman Tuhan itu sendiri ya Ki ya. Jadi keuntungan yang lebih besar lagi adalah dengan ibadat keluarga, kebersamaan keluarga itu membangun juga semangat untuk at home. At home, ya. Kemarin COVID itu membuat orang merasa tidak at home, inginnya keluar terus. Karena apa? Karena sudah terbiasa keluar, sudah terbiasa meninggalkan rumah. Nah, karena harus ada di rumah, terpaksa ada di rumah. Nah, kemudian sebenarnya terpaksa
harus mengupayakan supaya merasa at home. Hmm. Nah, ibadat keluarga sebenarnya atau ibadat rumah tangga itu sangat menolong Ya, supaya iya. orang merasa At home. at home. Inilah keluarga. Di Ya. rumah ini saya Ya, baik. ada bersama dengan seluruh anggota keluarga saya. Kembali ke yang peristiwa mula-mula ya Ki ya. Ya. Oke. Nah, lalu kemudian Ki, ini ide tentang menggembalakan dalam buku ini, jadi ada ide tentang menggembalakan antara pendeta dan warga jemaat dalam buku Ketika Malaikat COVID-19 Mengunjungi Bumi. Sangat menarik ya, karena ternyata tidak hanya pendeta saja, tetapi dengan jemaat juga kita bisa gitu saling menggembalakan. Boleh dijelaskankah lebih lanjut Ki, karena menarik sekali gitu. Ya, gembala yang sejati itu Yesus kok. Hanya satu gembala itu. Yang lain-lainnya itu domba semua. Tidak ada yang gembala sebenarnya, itu semua domba. Tetapi di antara para domba-domba itu, sang gembala berkenan memakai orang-orang tertentu untuk menjadi alatnya dalam menggembalakan domba-dombanya itu. Nah, antara lain alatnya itu ya pendeta, kemudian penetua, diaken, komisi-komisi dan sebagainya itu. Nah, mereka sering khususnya itu pendeta sering disebut gembala. Itu harus dipahami alatnya sang gembala atau perantaraan sang gembala. Sang gembala memakai perantara, yaitu pendeta itu untuk menggembalakan. Tapi sebenarnya bukan pendetanya yang menjadi gembala. Gembalanya ya tetap Yesus saja. Nah, oleh sebab itu pendeta juga pantas untuk digembalakan oleh warga gereja juga. Warga gereja digembalakan oleh pendeta, pendeta digembalakan oleh yang lain, begitu dan seterusnya. Meskipun pendeta ini juga menjadi alat khusus sang gembala sejati Yesus itu. Demikian terjadi antar anggota gereja atau antar warga gereja itu saling menggembalakan. Jadi tidak ada gembalanya cuma satu ya Ki. Jadi Tuhan Yesus. Jadi kita bisa saling menggembalakan. Bahkan tidak perlu sungkan juga dengan pendeta mungkin dan juga warga jemaat gitu ya. Oke. Lalu kemudian dalam buku ini kan diceritakan ya Ki. Nah, ini yang juga menarik bagi saya ya, bahwa GKJ Purwodadi dengan sengaja mendirikan beberapa komunitas lintas iman, betul ya Ki ya? Apa sih yang melandasi pemikiran ini dan apa tujuannya Ki? Ya, sekarang artinya di masa sekarang siapapun juga itu harus menyadari bahwa agama itu bukan pembatas. Tetapi justru kalau ada pembatas dirobohkan. Karena agama yang berbeda itu sebenarnya arahnya sama sebagai peziarah untuk menuju kepada yang mutlak, yaitu Allah. Mau disebut apa terserah. Allah tidak kurang dan tidak bertambah hanya karena sebutan Allah atau Yahweh atau yang Widiwesa atau apa, sebutan-sebutan itu tidak menambah dan tidak mengurangi. Nah, maka semua harus menyadari bahwa ini merupakan perjalanan peziarahan bersama untuk menuju ke Dia. Dan itu yang dalam bahasa keagamaan disebut dengan ilmu keagamaan, maksudnya itu disebut dengan inklusif, memasukkan semua sebagai bagian, apalagi bagi orang Kristen ya. Jadi bagi orang Kristen kan perintahnya itu kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Yang sering terpopuler itu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Sebenarnya perintahnya Yesus bukan hanya kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, tapi kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Ya, kalau mengasihi sesama seperti diri sendiri itu barang lumrah, gitu. Apalagi kalau
mengasihi orang lain, itu barang lumrah. Ini mengasihi musuh. Nah, oleh sebab itu dalam kehidupan bersama ini tidak ada musuh dan tidak ada pembatas apapun. Ya, tidak ada musuh, tidak ada kawan. Yang ada saudara. Ya, saudara. Makanya kemudian ada bentukan macam-macam, yaitu persaudaraan semua bersaudara. Banyak ya bentukan yang dikembangkan oleh GKJ Purwodadi untuk ada komunitas-komunitas lintas agama. Contohnya komunitas apa, Ki? Dulu mendirikan FKUB, setelah FKUB pemerintah mendirikan, dirubah menjadi Sedulur Tunggal Galih, Setunggal. Kemudian Demenpit, singkatannya Demit. Itu menakutkan tapi juga menggelikan. Mengapa ada paguyuban Demit? Sebenarnya singkatan dari Demenpit, bersepeda bersama untuk mengkampanyekan penggunaan sepeda sebagai transportasi jarak dekat. Ada juga yang penting gayeng. Setiap malam minggu ada orjen tunggal dan siapapun juga yang ingin bernyanyi silahkan. Itu kebanyakan juga saudara-saudara yang bukan warga gereja malah. Mocopatan untuk menggali naskah-naskah kuno, peninggalan para budayawan dulu, Raden Ronggo Warsito, Pakubuwono dan sebagainya, yang menulis banyak buku itu digali gitu. Itu Mocopatan. Udah itu aja ya, Ki ya. Di antaranya lah ya, mungkin masih ada lagi yang lain ya, Ki ya. Ya ini menunjukkan bahwa sebagai saudara seharusnya kita bersatu gitu ya. Ada kerukunan yang memang tidak ada pembatas sebenarnya, karena kita semua adalah peziarah ya, yang menuju pada yang mutlak itu tadi, yaitu Tuhan yang Maha Esa, gitu ya, Ki. Jadi berbeda enggak apa-apa. Berbeda enggak apa-apa. Tetapi mari kita. Ya itu semua bisa dilihat dari buku ini. Ya, Ki. Kemudian ini saya pengen tahu nih, Ki. Nah, ini kalau ini buku pertama Ki Atmo toh? Ya. Nah, artinya memang ada buku-buku lain tapi tidak khusus. Tidak khusus. Saya menulis bersama dengan yang lain gitu. Nah, Ki, sebutkan dong, Ki, 3 kata tentang buku ini, Ki. Dan boleh tolong dijelaskan mengapa memilih 3 kata itu. Monggo, Ki. 3 kata: rahmat, sadar, etika. Rahmat, sadar, etika. Ya, monggo, Ki. COVID itu rahmat. Maka sengaja saya menyebutnya malaikat. Malaikat COVID. COVID itu rahmat. Ini soal perspektif. Kalau malaikat itu pembawa pesan dari Allah, dan pesan itu mau diterima atau ditolak terserah pada manusianya. Nah, mestinya pesan Allah itu diterima gitu loh. Sakit itu juga pesan dari Allah kepada orang itu, ya mestinya diterima. Diterimanya bagaimana? Sadar. Sadar kalau sampai saya sakit berarti ada yang perlu saya benahi. Saya terkena COVID berarti ada yang perlu saya benahi. Cara hidup saya ada yang salah, yang harus saya perbaiki. Barangkali saya punya komorbid, barangkali saya tidak punya komorbid tetapi dalam kondisi lemah sehingga saya mudah terserang oleh virus itu. Kalau saya kuat, imunitas saya baik, kuat, bagus, ya COVID tidak nyerang kok. Maksud saya, meskipun itu nyerang tidak sampai membuat saya sakit. Nah, makanya dari terima itu sebagai rahmat, disikapi dengan sadar, dan kemudian bagaimana menimbulkan etika. Hasilnya harus terjadi perbaikan hidup. Dan perbaikan hidup di mana? Di etika. Peninggalan COVID, salah satu semboyan peninggalan COVID-19 yang di Jawa Tengah ini adalah Jogotongo, menjaga tetangga. Nah, itu etika yang harus diperbarui karena sebenarnya itu perilaku luhur diwariskan oleh leluhur dulu, tapi seringkali dilupakan, diabaikan. Nah, itu harus dihidupkan kembali. Dan saya kok sangat setuju dengan
saya pertegas itu, maksud saya sangat menggarisbawahi apa yang disebut oleh Sri Paus Franciscus bahwa kerusak ini terjadi itu karena manusia yang serakah merusak alam. Maka yang namanya kemajuan zaman itu lebih baik kemudian dikendalikan. Kalau perlu ya berhenti saja, sudah cukup kemajuan zaman ini, sudah cukup. Sekarang yang mesti diperbaiki apa adalah kemajuan etika. Jadi etika itu sikap batin yang mewujud dalam tindakan yang memang itu semua luhur atau baik. Ya. Oke, jadi 3 kata tadi adalah rahmat, sadar, dan etika. Oke, terima kasih Ki. Lalu ini Ki, nah ini terakhir nih Ki. Ya. Buat teman-teman sobat media ya, Ki Atmo memilih hidup sederhana, dan kita mau tahu nih apa sih arti hidup menurut Ki Atmo, dan bagaimana Ki Atmo memaknainya, karena sampai saat ini Ki Atmo juga tidak memakan nasi ya, sejak 2000 ya, tahun 2006 ya, 2006. Ya, monggo Ki. Ya, hidup itu anugerah. Dan bagi umat Kristiani sebenarnya hidup itu anugerah yang ditambahi anugerah. Hidup itu sendiri anugerah. Sejak dikandung, dilahirkan sampai sekarang saya masih hidup, itu anugerah. Terhadap anugerah ini Allah memberikan anugerah tambahan gitu loh, yaitu apa? Keselamatan. Dan keselamatan itu akibat dari pengorbanan diri Yesus yang luar biasa. Saya sangat hormat sekali. Saya berjuang seperti apapun juga, saya persembahkan hidup saya seperti apapun juga, itu enggak membalas. Tidak bisa membalas. Itu hanya sebagian kecil sekali dari pengorbanan Yesus. Tanggapan yang sangat minimal sekali. Meskipun saya berjuang yang semaksimalnya, itu hanya tanggapan minimal terhadap pengorbanan Yesus. Maka saya serius dengan hidup itu ya. Barangkali orang menganggap saya gila, nggak jadi soal. Termasuk saya tidak, saya ngerowot. Saya sengaja ngerowot. Kenapa? Karena memang saya jalani hidup sesederhananya. Untuk apa? Yesus pernah kok tidak makan semalam sehari, sejak dari Getsemane sampai di Golgota. Enggak makan, enggak minum. Dan dianiaya, disakiti, dicambuk, dipukuli, akhirnya disalib. Untuk apa? Supaya saya selamat. Ngerowot itu tadi apa? Ngerowot itu artinya tidak hanya memakan ubi-ubian. Ubi yang terpendam atau ubi yang tergantung. Ubi yang tergantung sebenarnya kates, pisang dan sebagainya itu. Ya. Mengapa saya begitu? Ya itu yang paling mudah ditemukan di mana-mana. Kalau saya harus makan nasi itu barangkali kalau ada di Papua saya mengalami kesulitan karena nasinya. Saya tidak tahu sekarang ya. Dulu tahun 94 saya ke sana itu nasi juga cukup sulit gitu loh. Papeda. Ya ada papeda gitu. Sementara saya juga asing bagi saya papeda karena mulut saya belum terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa pasti saya juga suka gitu. Jadi syukur pada Yesus Tuhan yang telah berkorban itu saya jalani dengan sedapat mungkin, seserius-seriusnya saya hidup. Yang bagi orang lain mungkin itu dianggap aneh atau gila atau apa, nggak jadi soal bagi saya. Tapi itu karena saya memang ingin serius menanggapi cinta Yesus yang memberikan anugerah keselamatan kepada saya. Untuk memberikan anugerah itu dia berkorban dengan luar biasa, yang sulit dibayangkan saja sulit kok. Siapa yang bisa menerima perlakuan seperti itu, tapi tetap saja dengan penuh cinta menanggapi para pembunuhnya dengan ya tadi itu penuh cinta itu ya. Oke, Ki. Terima kasih banyak untuk kesempatannya.
Jadi Sobat Media, kita bersyukur sekali bisa mendengarkan cerita Ki Atmo tentang bagaimana beliau menulis buku ini, dan bagaimana beliau juga menjalani hidupnya dengan rasa syukur dan dengan serius itu tadi karena anugerah dari Tuhan. Jadi kalau hidup itu adalah anugerah dan sudah anugerah ditambah lagi anugerah keselamatan. Jadi kita mesti serius dalam menjalani hidup. Itu sangat menohok sekali Ki. Serius menjalani hidup. Terima kasih banyak Ki untuk juga kesempatannya. Bagi Sobat Media yang mau melihat lebih jauh tentang buku ini, ada banyak sekali prinsip-prinsip hidup yang bisa kita lihat, tidak hanya penanggulangan COVID, tetapi juga prinsip yang lain tentang bagaimana kita menyikapi hidup, khususnya di kala pandemi kemarin. Ada banyak yang dilakukan oleh GKJ Purwodadi dan lain sebagainya. Sobat Media bisa menghubungi kami jika ingin membeli buku ini di nomor WhatsApp Tangan Terbuka Media di 082123122049. Oke, sampai di sini dulu kabar buku kali ini. Sampai jumpa di kabar buku selanjutnya. Tuhan memberkati.